Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Heni yang akan menjelaskan materi tentang menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19. Awal tahun ini di dunia digemparkan dengan pandemi COVID-19. Dunia seketika senyap berfokus pada upaya menghindari virus COVID-19 ini. Setidaknya hingga Mei kemarin 2020, ada lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia pun relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Setidaknya hingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari 12.000 kasus positif dan lebih dari 800 kasus yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Seolah tidak cukup berdampak pada kesehatan manusia, pandemi ini memaksa sejumlah negara menetapkan kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negara, hingga penerapan gaya hidup sehat dan bersih digalakkan dari tingkat keluarga, RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga negara. Situasi yang berubah cepat menjadi banyak menyesuaikan dan merasa kondisi asing yang baru di masyarakat. Cara hidup sehat dan bersih pasca COVID ini, kalian bisa melakukan dengan cara mencuci tangan. Setelah pandemi ini berakhir, kita tidak harus kembali lagi ke kebiasaan yang buruk, tapi kita harus menerapkan cara hidup bersih dan sehat dengan cara sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Memakan makanan yang sehat dan bergizi untuk menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makanan di pinggir jalan yang sudah terkena polusi udara atau lalat. Untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap bersih, maka tentunya tidak ada salahnya dan memang alangkah baiknya jika kondisi new normal yang sekarang ini berlangsung tetap dijalankan dan dibentuk menjadi kebaikan diri kita sendiri. Kondisi ini justru menaikkan derajat kualitas kehidupan umat manusia secara berjamaah tanpa memandang status negara dari kondisi geografi. Dari pandemi ini, manusia telah diinkubasi untuk menjalani revolusi kehidupan yang serentak dan komprehensif di segala bidang. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga keberlangsungan kondisi normal yang baru ini secara istiqomah. Konsistensi adalah kunci sehingga diperlukan komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik bersama-sama. Untuk itu, maka semua unsur-unsur mengembangkannya dengan berbagai program dan kegiatan yang berkelanjutan. Seperti yang tadinya tidak biasa cuci tangan, harus membiasakan cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan atau sebelum memegang muka, setelah memegang uang, cuci tangan. Dan di ruangan umum atau di pasar, kita harus menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Apabila kita berada di pasar dan tidak ada tempat cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer.
Dalam pola hidup sehat dan bersih ini, kita tidak hanya perlu membersihkan tangan atau menutup wajah dengan masker, tapi kita harus juga melakukan hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran kita sendiri. Kalau ada kesadaran dalam diri kita sendiri, semua anggota keluarga bisa kita lindungi. Lokasi perilaku hidup bersih dan sehat bisa di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, yang pertama itu ada di rumah tangga. Upayanya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat. 10 perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. Nah, bayi eksklusif ini biasanya sampai 6 bulan. Dari dia lahir sampai 6 bulan. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat atau kamar mandi yang sudah ada tersedia WC-nya. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Nah, yang kedua itu perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Di sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah. Sebaiknya tidak terlalu susah karena ada umumnya tiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah atau UKS. Pengertian UKS yaitu usaha untuk membina atau mengembangkan kebiasaan sehat kebersihan hidup bersih sejak dini di usia dini sejak di sekolah. Yang ketiga, perilaku hidup bersih sehat ini ada di tempat kerja. Nah, tempat kerja ini upaya untuk memberdayakan para pekerja memiliki dan pengelolaan usaha kantor agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat bekerja sehat. Nah, tempat kerja sehat ini apa aja? Tidak merokok di tempat kerja, terus tidak memberi dan mengonsumsi makanan yang dari luar atau dari tempat kerja. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur, aktivitas fisik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Yang keenam, menggunakan air bersih. Ketujuh, menggunakan kamar mandi yang bersih. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, mempergunakan alat pelindung atau APD sesuai jenis pekerjaannya. Yang 10, setiap yang berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja dan ekonomi keluarga. Nah, yang keempat ini ada perilaku bersih dan hidup sehat ini ada fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit biasanya. Kebiasaan pembangunan kesehatan ditetapkan upaya-upaya produktif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang berkaitan dengan meningkatnya, memelihara, dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup sehat meliputi perilaku proaktif untuk
Satu, memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga yang teratur dan hidup sehat. Yang kedua, menghilangkan kebudayaan yang beresiko menimbulkan penyakit. Yang ketiga, usaha untuk melindungi diri dari ancaman yang menimbulkan penyakit. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam generasi kesehatan masyarakat.